Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai bincang santai kita. Launching IPB Jatim dan bincang literasi, ya langsung kita mulai aja. Langsung dari sebelah selatan, Ibu Fatati, monggo dimulai. Ini luar biasa ya, langsung dilempar. Perkenalan singkat dulu langsung. Semoga ya Bapak Ibu ya. Ya namanya santai. Masih belajar di Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, saya ulangi, dari sebelah selatan ada Bapak Saiful ya. Saiful dari Pamekasan. Kemudian yang kedua ada Ibu Fatati dari Mojokerto. Kemudian berikutnya ada Ibu Khairul Nisa dari Sidoarjo. Kemudian tamu istimewa kita untuk bincang literasi kali ini ada Ibu Juni yang jauh dari sebelah timur, dari Bondowoso. Tepuk tangan untuk beliau semuanya. Terima kasih Bapak Ibu untuk tepuk tangannya. Kemudian kita lanjut ya Bu Fatati. Bu Fatati dulu ya. Oke, langsung aja Bu Fatati. Untuk bincang literasi bisa kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya dihadiri juga acara hari ini. Selain relaunching juga bincang literasi. Senang sekali saya akhirnya bisa bertatap muka, dan ternyata silaturahmi antar sesama penulis itu memang sangat berdampak ini. Salah satunya adalah dengan Nyai Undi. Akhirnya ketika saya bertemu di Noba penulis bersama, saya berlanjut menitipkan anak saya ke pesantren beliau ini. Matur suwun atas kehadirannya, ada Bu Diana dan sebagainya. Teman-teman saya bisa mengajak teman-teman saya berkaitan dengan kegiatan literasi selain dilembagakan. Sebenarnya saya di sini hanya bercerita saja, berbagi apa yang sudah pengalaman saya yang masih sedikit ini ya, karena saya termasuk pendatang baru lah di Media Guru, baru bergabung akhir Desember. Bahkan Bu Khairul Nisa ini guru saya termasuk, karena saya mengikuti pelatihan beliau waktu itu di awal tahun 2020 itu ikut pelatihan cergam ya Bu ya. Iya, di Mojokerto sama Bu Iva, sama saudara jenengan Bu Mukhlisa itu ya. Nah itu sahabat saya juga. Akhirnya ada beberapa pelatihan lain, ada 2 kali, kemudian ikut antologi. Itu sebelum saya mengenal Media Guru saat itu, mengenal Bu Khairul Nisa dulu, baru terjerumus. Iya, ke Media Guru. Saya menemukan Media Guru itu justru akhir Desember tahun 2020. Iya. Sebelumnya nulis-nulis saja biasa untuk diri sendiri, untuk saya nikmati sendiri di sosial media, yang tentu saja kualitas tulisan orang yang nggak belajar itu gimana gitu ya. Barulah ikut beberapa pelatihan online dan sebagainya, sampailah menemukan sebuah komunitas yang sesuai. Kalau ada dalam sebuah makalah ulama itu ada disebutkan ar-ruhu junuduhu mujainadah gitu ya, kalau nggak salah dengar bahwa roh itu akan berkumpul dengan sendirinya. Jadi orang tuh kalau sefrekuensi kan berkumpul dewe, sih nggak bisa berkumpul sampai peta gitu ya. Penulis pun akan demikian. Orang yang punya passion penulis itu dia akan cepat berkumpul, walaupun dipisahkan oleh jarak, dia akan bertemu, dia akan dekat dengan sendirinya. Itu karena sunatullah ada roh yang sejenis, sefrekuensi istilahnya kalau zaman sekarang. Nah itulah yang terjadi. Saya masuk di komunitas Media Guru Indonesia. Penulis memang banyak orang menulis ibu rumah tangga, ada dosen, ada pegawai pemerintahan dan lain-lain. Tapi untuk komunitas guru itu beda, karena kita punya misi mendidik
melalui berliterasi. Nah, kemudian dari media guru itulah saya merasakan, menemukan kalau kalau Pak CEO bilang itu revolusi menulis. Jadi apa yang sudah saya lakukan menulis, saya memang pernah terbit buku, tapi untuk kualitas buku seorang yang belum belajar sama yang sudah juga hasilnya beda. Ada gurunya, ada temannya, ya, dan sebagainya. Itu beda dengan penulis yang sendirian. Kalau sendirian bad mood ya bad mood sendiri, tidak bisa bangkit kalau karena nggak ada lingkungannya. Kalau bad moodnya setahun gitu, nggak ada momen untuk bangkit kembali. Jadi memang seorang penulis harus berkomunitas, itu menurut saya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, saya hanya membagikan perenungan saya saja, bahwa seorang guru itu memang urgen harus bisa menulis. Mungkin kalau ini saya sampaikan hanya sedikit saja ya, tak benar atau tidak. Paling tidak ada 10 hal, mungkin lebih mungkin ya, bahwasannya guru bisa menulis. Kalau di sini saya tidak hanya menulis ya, karena terlalu sempit. Berliterasi. Guru itu saya merasa bahwa sebagai seorang guru itu wajib berliterasi. Kalau sekedar menulis saja tidak bisa, karena harus ada aktivitas membaca. Kalau berliterasi itu lebih luas, dia juga membuat gerakan, dia juga menginspirasi orang, dia juga membuat program yang hubungannya mengajak orang membaca dan menulis, dan setelahnya itu. Maka itu bagi seorang guru, dan hal ini sebenarnya perintah Allah sebenarnya. Berliterasi itu sebenarnya sudah tertulis secara dalil naklinya itu ada. Maaf karena saya kebawa-bawa Quran hadis ya. Jadi saya pernah menulis sebuah artikel yang dimuat di IBETA ya, sebuah kanal media online yang memang ke Islam, keislaman.